Minasan, konnichiwa. Ima kara Nihongo o benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bab 18. Pada kali ini yang akan kita pelajari adalah cara mengungkapkan hobi. Misalnya ketika kita mau bilang hobi saya sepak bola, hobi saya tenis, hobi saya bulu tangkis, hobi saya jogging, atau misalnya hobi saya membaca buku, hobi saya melukis gambar. Nah, kalimat-kalimat seperti itu ya yang akan kita coba pelajari di bab ini. Tapi sebelum kita bisa mengungkapkan hobi tersebut, kita harus terlebih dahulu belajar perubahan kata kerja bentuk kamus. Nah, ini perubahan yang ketiga ya, yang sudah kita pelajari. Yang pertama bentuk T, bentuk nai, dan yang ketiga ini bentuk kamus. Oke, untuk bentuk kamus ini sama seperti bentuk-bentuk sebelumnya ya, dibagi berdasarkan golongannya masing-masing. Golongan 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung saja. Golongan 1 perubahannya di sini huruf-huruf sebelum mas kita ganti ke huruf-huruf yang bunyinya U. I jadi U, Hi jadi Ku, Si jadi Su, Ci jadi Tsu, Ni jadi Nu, Hi jadi Fu, Mi jadi Mu, Ri jadi Ru. Oke, misalnya Imas berkata, maka perubahannya menjadi Iu. Iu berkata. Kemudian ikimas pergi menjadi iku. Hanashimas menjadi hanasu, berbicara. Tachimas menjadi tatsu, tatsu. Kemudian yomimas menjadi yomo. Hashirimas, hashiru. Berikutnya untuk golongan 2, di sini masnya coret, tinggal kita ganti saja ke huruf ru ya minasan. Misalnya di sini makan tabemas, maka menjadi taberu. Masnya coret ganti ru. Kemudian kotaemas menjawab menjadi kotaeru. Kemudian abimas menjadi abiru. Abiru. Oke, untuk bentuk kamus golongan 3 di sini hanya ada 3 binatang, kimas dan shimas. Untuk kimas datang, ini datang ya, mohon maaf, maksudnya kuru. Kimas jadi kuru. Benkyou shimas belajar. Benkyou suru. Kemudian supotsu shimas, supotsu suru. Ingat ya minasan, kimas jadi kuru, shimas jadi suru. Oke, sebelum itu kita belajar dulu kotoba di bab 18 ini ya minasan. Ada sepak bola, saka, saka. Tenis, tenisu, tenisu. Ada jogging, jogginggu, jogginggu. Kemudian bulu tangkis itu badminton, badminton. Kemudian gambar atau lukisan itu ya, hanya saja. Kemudian ada ryori, memasak atau masakan, ryori. Sambil diingat-ingat ya kotoba-kotoba tersebut. Oke, kita lanjut ke cara mengungkapkan hobi. Oke, cara mengungkapkan hobi ada 2 ya minasan. Pertama ada shumiwa nani nani des. Kemudian ada shumiwa pakai koto des. Bedanya apa? Jadi kalau misalnya shumiwa itu disebutkan kata bendanya saja, kata benda ditambah des. Kemudian kalau shumiwa ada kotonya itu pakai kata kerja. Artinya dua-duanya mengungkapkan hobi. Nah, biar lebih jelas, kita lihat contoh ya minasan. Oke, yang pertama
Shumi wa nani desu ya, yang tidak ada kotonya. Jadi di sini digunakan untuk mengungkapkan hobi menggunakan kata benda. Kayak misalnya hobi saya sepak bola. Kita hanya bilang shumi wa saka desu. Sepak bola itu saka ya. Jadi kita tinggal menyebutkan saja sakanya. Shumi wa saka desu. Misalnya hobi saya tenis. Shumi wa tenis desu. Shumi wa tenis desu. Sebutkan saja tenisnya. Shumi wa tenis desu. Hobi saya tenis. Berikutnya misalnya hobi saya bulu tangkis. Shumi wa badminton desu. Shumi wa badminton desu. Tinggal disebutkan saja hobinya. Bulu tangkis ya. Kemudian hobi saya jogging. Shumi wa jogging desu. Shumi wa jogging desu. Oke, berikutnya di sini untuk shumi wa yang ada kotoknya ya minasang. Hobi saya membaca buku. Pertama kita ubah dulu ke kata kerja bentuk kamus ya. Yomimasu. Jadi yomu, maka shumi wa hon o yomu pakai koto desu. Shumi wa hon o yomu koto desu. Jadi kalau tadi kan kata benda saja. Jadi kalau misalnya di sini hobinya ada kata kerjanya kayak membaca, menulis, melihat, menonton, itu pakai koto ya minasang. Kata kerjanya dirubah dulu ke dalam bentuk kamus. Kemudian hobi saya melukis gambar. Melukis itu kakimas sama kayak menulis ya, kakimas. Bentuk kamusnya kaku. Maka kalimatnya menjadi shumi wa o kaku koto desu. Hobi saya melukis gambar. Jangan lupa pakai koto ya, diubah dulu ke bentuk kamus, kata kerjanya ditambah koto des. Sekali lagi, hobi saya menonton film. Menonton itu mimas. Kita ubah terlebih dahulu ke bentuk kamus, miru, ini golongan 2 ya, masnya saja coret. Diganti ru. Maka kalimatnya menjadi shumi wa eiga o miru koto desu. Shumi wa eiga o miru koto desu. Hobi saya menonton film. Berikutnya, hobi saya memasak. Memasak itu ryori shimasu. Ryori shimasu. Kita ubah ke bentuk kamus ryori shuru. Ryori suru. Maka kalimatnya menjadi shumi wa ryori suru koto desu. Shumi wa ryori suru koto desu. Hobi saya memasak. Berikutnya kita juga akan belajar cara mengungkapkan kemampuan atau kebiasaan yang kita punya ya minasang. Misalnya saya bisa bermain piano, saya bisa bermain gitar, saya bisa memainkan biola, atau misalnya saya bisa memasak. Nah, sebelum itu kita belajar kosakatanya dulu ya. Ada di sini piano, piano saja, piano. Kemudian ada gitar, ini gita, gita. Ada biola, biola itu bayorin, bayorin. Kemudian ada basket, basuketto boru, basuketto boru, basuketto boru. Kemudian ada gambar atau lukisan dan masakan atau memasak ryori, ryori. Seperti itu ya minasang. Oke, kita lanjut cara mengungkapkan kemampuan atau kebiasaan. Ini juga ada 2 ya. Yang pertama ada nani ga dekimasu dan koto ga dekimasu. Ini hampir sama seperti mengungkapkan hobi ya. Jadi kalau misalnya yang ga dekimasu saja, ini kata bendanya saja disebutkan. Sedangkan kalau misalnya pakai koto ga dekimasu itu untuk kata kerjanya. Jadi kata kerjanya diubah ke bentuk kamus ditambah koto ga dekimasu. Artinya saya bisa. Oke, biar lebih jelas kita lihat ke contoh berikut ya. Oke, yang pertama ga dekimasu ya. Ini saya bisa bermain piano ya, bermain piano. Di sini saya tanda kurungin karena ini opsional saja ya.
Jadi kita bilang saya bisa piano pun di dalam bahasa Jepangan itu bisa. Jadi kita menyebutkan alat musiknya aja. Tapi kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, itu artinya saya bisa bermain piano maksudnya. Jadi dalam bahasa Jepang kita mau bilang saya bisa piano atau bermain piano. Watashi wa piano ga dekimasu. Saya bisa piano, maksudnya main piano. Sebutkan saja bendanya ditambah ga dekimasu. Berikutnya saya bisa bermain gitar. Saya bisa gitar. Watashi wa gita ga dekimasu. Disebutkan alatnya. Watashi wa gita ga dekimasu. Saya bisa gitar atau bermain gitar. Oke, di sini untuk kata kerja yang pakai koto ya minasan. Misalnya, saya bisa memainkan biola. Oke, memainkan dulu kita convert ke bentuk kamus. Memainkan itu bahasa Jepangnya hikimasu. Oke, kita convert ke bentuk kamus menjadi hiku ya, hiku. Jadi ku ya, hikimasu. Maka kalimatnya menjadi watashi wa baiorin o hiku koto ga dekimasu. Hiku koto ga dekimasu. Watashi wa baiorin o hiku koto ga dekimasu. Saya bisa memainkan biola. Berikutnya, saya bisa memasak. Memasak itu ryori shimasu. Kata kerjanya kita ubah ke kata kerja bentuk kamus menjadi ryori suru. Maka kalimatnya menjadi watashi wa ryori suru koto ga dekimasu. Saya bisa memasak. Watashi wa ryori suru koto ga dekimasu. Saya bisa memasak. Seperti itu ya minasan.